Assalamualaikum, how are you guys? Ketemu lagi dengan saya Kak Denny di Sine Mata. My name's Dr. Burton. Hello. Ya, tonton ulasan kami kali ini yang akan merangkum para wanita paling berbahaya di dunia perfilman, mulai dari pembunuh bayaran hingga mata-mata profesional. Sebelumnya jangan lupa untuk mencungkil tombol subscribe, like, dan komen. Nah, kalau udah, ayo kita langsung ke TKP. Elektra Natchios. Elektra adalah seorang wanita yang menjadi pembunuh bayaran karena didorong oleh tragedi dan trauma yang dialaminya semasa hidup. Elektra ini juga seorang anti-hero, yang artinya karakternya digambarkan nggak baik, tapi juga nggak jahat. Cewek satu ini terlahir dalam keadaan yang tragis guys, dimana sang ibu yang melahirkannya harus tewas dalam sebuah insiden setelah melahirkan dirinya. Elektra lantas diasuh oleh sang ayah yang merupakan seorang duta besar negara Yunani untuk Amerika Serikat yang bernama Hugo Natchios. Tapi lagi-lagi ia harus kehilangan sang ayah yang tewas tertembak dalam satu insiden yang melibatkan penjahat, dirinya sendiri dan sang kekasih Matt Murdock alias Daredevil. Nah, para polisi mengira bahwa ayahnya adalah salah seorang dari para teroris yang hendak menyandera para siswa di kampus mereka. Gak kuasa menanggung beban tersebut, ia terpaksa meninggalkan New York dan sang kekasih, dan lebih memilih untuk bergabung dengan suatu klan pejuang rahasia yang bernama Justice. Namun konflik yang terjadi antara dirinya dan sang pemimpin klan bernama Stick membuatnya meninggalkan klan tersebut dan beralih untuk menjadi bagian dari Hand. Wait a minute. Tadi Stick, sekarang Hand. Ini kelompok rahasia apa klub kasti ya guys? Oke, lanjut. Hand adalah suatu organisasi rahasia yang merupakan musuh dari klan Cheste sendiri. Hand berhasil membuat Elektra menjadi seorang pembunuh bayaran jempolan. Di tempat ini juga ia belajar ilmu ninja dan membuat reputasinya sebagai pendekar wanita diakui. Pada suatu titik, Elektra lebih memilih keluar dari Hand dan bekerja sendirian, dikarenakan kedua pihak tak lagi memiliki tujuan yang sama. Elektra pun akhirnya menjadi seorang pembunuh bayaran yang bersedia untuk bekerja kepada siapapun yang mau membayar jasanya. I want to speak to Marissa Vikla. Di nomor 4, ada Hannah. Hannah Heller adalah seorang gadis kecil berusia 16 tahun yang dibesarkan oleh ayahnya yang bernama Erik di liarnya hutan Finlandia Utara. Sang ayah adalah seorang mantan anggota CIA, dibacanya Chia. Dirinya mendidik Hannah sebagai seorang pemburu dan juga pembunuh, karena ia mengetahui bahwa nyatanya ada sekelompok orang yang memburu mereka berdua yang dipimpin oleh mantan rekannya di CIA bernama Marissa. Erik mengajari Hannah segala macam trik. Saperatanipun ya penengapan dawarjuna diserengan alendra Prabu Patra Kresnanya taninya pensementaka wilitiken kempel tengah segal. Trik membunuh maksudnya, mulai dari pertarungan tangan kosong hingga menembak menggunakan pistol. Erik melatih Hannah sedemikian rupa karena ia menginginkan kematian Marissa yang disebabkan oleh suatu rahasia yang sangat penting yang menyangkut hidup mereka berdua. Cile, baperan banget nih bapak. Hannah pun bertualang mulai dari Maroko hingga Jerman untuk menjalankan misinya. Hannah memiliki kemampuan untuk cepat beradaptasi. Dia juga mempunyai refleks yang luar biasa sehingga memudahkannya menguasai bela diri. Berkat dirinya yang dibesarkan di alam liar, Hannah juga mempunyai indera yang tajam sehingga bisa cepat mendeteksi akan datangnya bahaya. My name is Evelyn Salt. Di nomor 3, ada Salt. Evelyn Salt. Namanya lucu ya, kayak bumbu dapur. Evelyn Salt adalah seorang mata-mata Amerika Serikat yang mulanya lahir di Rusia. Ia terlahir dengan nama Natasha Shenkov. Dirinya dibesarkan dalam sebuah organisasi yang disebut K-12 atau K-12. Awalnya si garam atau Salt ini hendak disusupkan oleh pemerintah Rusia untuk membunuh Presiden Amerika pada saat itu. Salt adalah seorang gadis yang berbakat. Hal itu pula lah yang membuatnya terpilih untuk menjadi eksekutor presiden. Dirinya juga adalah seorang ahli taktik dan master dalam hal menyelinap. Terbukti saat dirinya dengan mudah menyusup ke dalam bunker Gedung Putih yang bisa jadi merupakan salah satu tempat dengan keamanan terketat di dunia. Dikarenakan mendiang suaminya adalah seorang ilmuwan peneliti laba-laba, Salt memiliki pengetahuan tentang racun tersebut.
racun laba-laba ya, di mana ia menggunakan peluru racun laba-laba sebagai salah satu senjata andalannya. Ngeri kan guys, kesenggol dikit bisa kejang-kejang no. But you thought wrong. Di nomor 2 ada Beatrix Kiddo. Nah, buat kalian yang lahir tahun 2000 atau 2000 ke atas lah ya, bisa jadi kalian agak asing dengan cewek yang satu ini. And buat mereka yang udah tahu, selamat, kalian bisa dipastikan udah bapak-bapak dan emak-emak. Enak jadi bapak-bapak. Siang minum kopi, malam minum susu. Oke, kembali ke Taufik. Beatrix Kiddo adalah seorang wanita mantan anggota kelompok pembunuh bayaran yang bernama Deadly Viper. Kelompok tersebut diketuai oleh seorang pria parubaya bernama Bill. Maksud saya yang ini. Setelah sekian lama mengabdi pada kelompok tersebut, Kiddo akhirnya mengundurkan diri setelah ia bertemu dengan kekasihnya dan berencana untuk menikah. Namun entah apa yang dipikirkan Bill, dia dan kelompoknya hadir pada pesta pernikahan Kiddo dan membunuh semua orang yang berada di tempat tersebut. Hanya menyisakan Kiddo seorang dan membuatnya koma selama 4 tahun. Singkat cerita, Kiddo berhasil sadar dari komanya dan berusaha untuk membalas dendam terhadap Bill serta kelompoknya. Kiddo sendiri sebenarnya adalah seorang ahli bela diri Cina dan juga menguasai teknik berpedang ala samurai Jepang. Ya, paket komplit deh pokoknya ya. Dirinya mendapat julukan si Mamba Hitam alias The Black Mamba dikarenakan stamina dan ketahanan tubuhnya yang di atas rata-rata manusia normal. Itu belum seberapa ya, mengingat Kiddo adalah seorang penyusup handal guys. Dikarenakan dirinya menguasai beberapa jenis bahasa. Sebenarnya saya sendiri juga bisa bahasa Jawa, Ngapak, dan Melayu. Ya. Wah, cangkemmu mbuh pe. Did I step on your mom? Dan di nomor 1, siapa lagi kalau bukan Natasha Romanoff atau yang lebih dikenal sebagai Black Widow. Oke, wanita ini lahir di Uni Soviet. Dirinya dibesarkan oleh sebuah agensi khusus yang bertugas mencetak para calon mata-mata, di mana dirinya tergabung dalam sebuah proyek khusus yang mempunyai sandi operasi Black Widow. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini dibekali dengan berbagai macam keahlian, mulai dari bela diri hingga menjadi penembak jitu. Natasha juga menjadi bagian dari program Red Room atau ruangan merah, di mana dirinya mendapatkan tubuh yang awet muda, kekuatan dan kelincahan secara signifikan berkat program modifikasi tubuh dengan bioteknologi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Mulanya cewek ini merupakan salah satu musuh Avengers guys. Namun setelah pertemuannya dengan Hawkeye, membuat Natasha memilih untuk bergabung dengan para pahlawan untuk berperang melawan kejahatan. Natasha adalah seorang ahli bela diri, dirinya juga seorang pesenam handal. Di samping itu, ia pun ahli dalam strategi perang. Dirinya sering diminta bantuan untuk mengomandoi SHIELD dan bahkan para pahlawan lainnya. Natasha terlihat sering menggunakan senjata yang identik dengan dirinya, berupa sebuah gelang khusus di masing-masing pergelangan tangan, hingga dirinya dijuluki sebagai Black Widow. Amazing kan guys, gimana nih pendapat kalian semuanya? Yo, yang mana favorit kalian? Atau kalian para cowok barangkali ada yang pengen punya pacar kayak mereka nih? Gimana? Oke lah kalau begitu ya. Sudah waktunya bagi saya untuk undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya guys. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.